Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Fernanda dengan NIM 1401622036. Saya berasal dari PPKNB angkatan 2022. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan kerangka filosofis PKN. Jadi langsung saja. Yang pertama adalah ide-ide mendasar mengapa PPKN itu menjadi ada ataupun eksis. Pertama, untuk membangun identitas kebangsaan, PPKN bertujuan untuk membangun identitas kebangsaan pada generasi muda. Melalui pendidikan ini, siswa diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, sejarah, budaya, dan norma-norma yang menjadi dasar negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kedua, menciptakan kesadaran kewarganegaraan. PPKN juga bertujuan untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan pada siswa. Melalui pelajaran PPKN, siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aktif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Ketiga, mengembangkan pemahaman pluralisme. PPKN juga memiliki tujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang pluralisme di kalangan siswa. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat multikultural, pemahaman ini sangat penting untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah perbedaan. Keempat, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global. PPKN juga melibatkan pembelajaran tentang isu-isu global, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global yang kompleks dan mempromosikan sikap yang inklusif, berpikiran terbuka, dan berkelanjutan. Kelima, menjaga stabilitas dan keutuhan negara. PPKN berperan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar negara, PPKN dapat membantu mencegah konflik sosial, ekstremisme, dan perpecahan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pertanyaan kedua adalah masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. Pertama, yakni minimnya kesadaran dan pemahaman tentang Pancasila. PPKN berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Hal ini dirasa penting untuk memperkuat identitas nasional dan membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, kurangnya rasa kebangsaan dan identitas nasional. PPKN bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional siswa Indonesia. Melalui pembelajaran tentang nilai Pancasila, sejarah, budaya, dan simbol-simbol nasional, PPKN berupaya membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ketiga, tantangan dalam memelihara persatuan dan kerukunan. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan suku bangsa. Jadi PPKN itu berusaha untuk mengatasi tantangan dalam memelihara persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman tersebut. Melalui pendidikan tentang toleransi, menghormati perbedaan, kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan, PPKN berperan dalam membentuk sikap inklusif dan menghindari konflik antar kelompok. Keempat, rendahnya partisipasi politik dan kesadaran demokrasi. PPKN juga mencoba untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan siswa. Mata pelajaran ini memberikan pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya peran aktif dalam proses demokrasi. Kelima, kebutuhan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. PPKN juga berusaha untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang etika, moralitas, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip hukum. PPKN juga berperan dalam mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, menghindari korupsi, dan mengedepankan keadilan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana sih cara yang terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat. Hal yang pertama dilakukan harus adalah itu analisis mendalam. Lakukan analisis yang komprehensif terhadap masalah yang diajukan. Identifikasi akar masalah dengan seksama, pelajari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah, dan pahami dampak yang timbul dari masalah tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Kedua, melibatkan pihak terkait. Jalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang terpengaruh oleh ataupun memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Mendengarkan perspektif dari mereka dan meminta masukan dari mereka dapat membantu kita memperluas wawasan dan menemukan sudut pandang yang berbeda. Dengan melibatkan pihak terkait juga, kita dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan memperkuat kesempatan untuk berhasil.
Yang terakhir adalah uji dan evaluasi. Setelah merumuskan solusi yang mungkin, uji dan evaluasi solusi tersebut secara sistematis. Identifikasi kriteria keberhasilan yang jelas dan gunakan metode yang relevan untuk menguji efektivitas solusi kita. Evaluasi secara terus-menerus akan membantu kita mengidentifikasi kelemahan dan mengadaptasi solusi kita sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Dengan melakukan literasi dan pengujian berulang, kita dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan tersebut dengan cara yang bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.